segera melaksanakan haji dengan kita. Hendaknya engkau segera menunaikan ibadah haji di saat engkau mampu. Janganlah engkau tunda kesempatan baik itu, sebab bisa saja engkau kehilangan kesempatan itu disebabkan meninggal dunia. Maka kewajiban haji dan umrah tetap menjadi tanggungan engkau, dan engkau dinilai telah melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Jadi bila ada kemampuan, ya Allah, maka wajib melaksanakan ibadah haji atau umrah, juga wajib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam tahbisu hajatun zahiratun, aw maradun habisun, aw sultanun jairun, wa mata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Rawahul Baihaqi. Artinya, siapa yang tidak mempunyai kebutuhan sangat pokok. Nah, jadi artinya kebutuhan kita sudah terpenuhi beritaan, ya Allah. Nah, kita nih berusaha, ya Allah, mesti ada kewajiban kita. Nambah bini itu, ngongkos bini, ya Allah, nambah lagi memberi makan bini, kemudian marumahakan bini, sandang, pangan, kapan, kemudian pulang bertambah, pulang rakyat berenang, ya Allah, ngongkosi anak. Habis sudah beritaan misalnya tercukupi, ada lagi besan ng keperluan, ada duit lebihan, nang cukup besan berumrah atau berhaji, nah itu maka wajib disaturakan atau berangkat umrah tadi. Asal jangan nang parlo tadi sudah beritaan, ya Allah, masa membangunnya masih parlo lagi. Model kelebihan sudah, ya Allah, misalnya mengkosi bini ada, sudah bola rumah sudah, kendaraan anak ada sudah, duit kemudian boleh ada, sampai tertunggal misalnya, berapa umrah ini saya kok 35, ya Allah, atau haji, wah ini saturnya 25-100 lah. Kalau naik hajinya itu berapa? Semua menapalinya. Melarang bahannya, ya Allah, 60-an aja. Maka bila ada duit saya itu tadi, maka wajib kita. Duit banyak aja misalnya adalah, bahasa kitanya aja nih, bakal lebihan sudah. Cakaiwan tulak, itu kawat tulak, tanpa kanan mereka hendak tulak, umrah ke haji tadi, itu kanak-kanak. Tapi yang menang sabang matuk sabang ikih ini pada wajib. Soalnya di umrahan, ya Allah, nasib lagi. Tahu ya. Cukup aja kita berniat. Karena kita ada kawan yang haji atau umrah, melihat orang yang berangkat umrah, kita berniat di dalam hati, ya Allah, aku jakanya ada duitnya juga tuh, berangkat juga kayak sidin juga. Maka kita dicatat pahala haji umrah tadi. Lagi pula Allah Ta'ala ini maha pemurah lah. Ada haji amalan-amalan kan. Nah kita tuh bilanya menggawi tadi diberi pahala kayak ibadah haji dan umrah. Ya Allah. Seperti misalnya setiap hari Jumat kita tuh pergi ke Jumat. Nah itu bulik kita daripada Jumatan tadi itu dicatat pahala kayak berhaji dan umrah. Jadi kita sebulan berapa kali berhaji? 4 kali berhaji. Haji beritaan artinya pahala haji maksudnya. Ada juga diberi juga pahala haji apa? Mbah Tuntong sampai yang subuh, ya Allah, kemudian berzikir kepada Allah. Pembacaannya kita baiknya belajar menerangkan atau pembacaan beramalan sampai waktu isyraq kena sampai yang isyraq.
Nah, maka dicatat juga kayak pahala berhaji yang sempurna pahalanya. Nah, tapi bila ada duitnya tadi ya Allah bakal lebihan, tulakan juga. Nah, mudah-mudahan kita meminta lawan Allah, ada malih lawan Allah, karena di dalam di dalam tauhid itu perkara yang mungkin aja, artinya sesuatu yang mudah aja karena Tuhan mahendaki. Nah, asal kita meminta, berdoa lawan Tuhan. Allahumma yassir lana ziarata Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung sembahyang ya itu. Siapa yang tidak mempunyai kebutuhan sangat pokok, penyakit yang parah atau penguasa yang zalim, artinya kada ada beisian penyakit ya Allah, atau pemerintahnya tuh bagus saja, membolehkan aja. Nah, lalu meninggalkan dunia sebelum menunaikan ibadah haji. Nah, artinya banyak haji berduit nih, jangan nyakawat tulak aja umrah tadi, haji tadi. Nah, pemerintah ada menangan juga misalnya, ada halangan apa-apa. Nah, keperluan sudah cukupan aja, duit lebihan, kada hendak dia menaikkan ibadah haji, maka boleh jadi ia termasuk sebagai orang Yahudi atau Nasrani ya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, jadi umrah itu sama lah, wajib juga sekali seumur hidup ya Allah. Jadi umrah yang berikutnya itu orangnya umrah sunat, atau misalnya sudah berhaji sekali, nah haji yang berikutnya itu haji sunat orangnya. Nah, jadi umrah itu haji juga, haji kecil orangnya. Jadi boleh jadi kiau haji umrah tadi, kayak haji jake misalnya, haji Yuni misalnya. Pak haji menyusul karena haji yang lain. Amin. Haji kecil. HRD. Isam ada sih haji Isam. Ada tahu nasib ya Allah. Sialah apa bini siapa lah misalnya. Apa bini misalnya nang janda suki misalnya. Janda suki tadi. Awalnya biar lawan kawin lawan orang ya. Apa bujang lagi nih? Bicara nang si janda suki tadi. Hampir hafal lawan orang. Bawa umrah aja kita. Pulakan umrah. Ada yang bujang nih laju sedang ribu umrah ya Allah, nasib ya Allah, kita tahu nasib kita. Biar tuh agendanya ada apa, tapi suki kayak Nasar lawan Musdalifah ya. Selain itu, apabila memiliki kemampuan, hendaknya engkau melaksanakan haji dan umrah tatawu, yakni mengulangi lagi secara sukarela setelah menunaikan yang fardu. Nah, jadi umrah sudah sekali bisa, umrah wajib ya Allah. Kemudian berhaji misalnya sudah, nah ada pulang kelebihan duitnya, mampu pulang. Nah itu bagus juga kita pulang ke umrah pulang. Yang sudah pulang ya Allah. Seperti juga dalam amal-amal ketaatan lainnya, diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna abdan sahahtu jismahu wa asraitu malahu ta'ti alaihi khamsatu awamin wa la yabdu alayya la'abdu su'in. Artinya, sesungguhnya seorang hamba yang telah kuberi kesehatan. Kira Tuhan hamba itu nak kuberi kesehatan, nyawa sehat,
dan kekayaan. Ubari uja Tuhannya kasugihan harta labihan duit. Namun meliwati masa 5 tahun. Hanya 5 tahun kada mah hilangnya aku aja Tuhan umrah. Ya Allah berhaji menuju aku nih Tuhan nih. Nah, kan tamu Allah orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tadi. Kiawan Nabi Ibrahim misalnya. Nah, sampai 5 tahun duitnya ada. Ya Allah awak sehat. Sampai 5 tahun kada anak joman laki misalnya sudah banget berhaji atau berumrah dan tidak menunaikan ibadah haji, maka orang itu termasuk orang yang jahat. Jadi jangan sampai lewat 5 tahun. Nah, kalau tiap tahun ya Allah ya banyak berduit. Karena tulak misalnya para puasa tulak ya Allah setiap tahun tulak. Jadi jangan sampai orang sugih tadi lewat 5 tahun kada berhaji kada berumrah. Nah, itu lawas benar jadi Allah Taala tuh bila sampai 5 tahun lebih kada menunaikan haji dan umrah bagi orang yang mampu tadi. Namanya itu sudah berhaji sudah sekali nah wajibnya. Nah berumrah sudah sekali nah wajibnya. Kemudian dia berduit saja sihat saja. 5 tahun kadang mendatangi aku aja Tuhan jahat benar bahasa kitanya. Apabila engkau telah siap menunaikan ibadah haji, pelajarilah rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunat-sunat dan zikir-zikir yang bersangkutan dengannya. Nah, jadi wajib kita misalnya hendak melaksanakan ibadah umrah ya Allah atau haji, maka menuntut ilmunya tadi wajib ketika kita hendak berangkat tadi. Kalau kita hendak berangkat belum ada wajib. Nah, jadi ya nang diadakan orang tuh manasik umrah, manasik haji ya Allah. Nah, lagi nang belum biasa tolak umrah ada paham tuh apa aja tuh. Tawak saya mampir mikat kada paham. Nah sudah tolak ya Allah manasik insya Allah paham ya kan apa dicontohkan orang. Nah, jadi bagus belajar. Ya, tentu karena amun nang tulang ke umrah ini itu ya Allah disuruhnya karena manasik. Nah, jadi nyaman jadinya. Nang sunat-sunatnya tahu, nah wajib-wajibnya apa, dan zikir-zikirnya, bacaan-bacaannya di sini. Di situ ada bacaannya masing-masing. Demikian pula soal-soal yang akan engkau jumpai dalam perjalanan seperti penentuan kiblat serta adab-adab. Nah, itu berhari ya Allah arah kiblat ada ilmunya orang pengetahuan ini, tapi wah ini alhamdulillah nyaman sudah ya Allah. Dan zikir-zikir dalam perjalanan. Nah, mempelajari juga. Kebiasaan tuh dapat bukunya. Kalau orang berhaji tadi atau berumrah tadi ada bacaannya. Ini bacaan di sini, mulai bacaan di kendaraan ya Allah turun pada rumah. Nah itu ada bacaannya. Jadi bagus benar kita nih diusahakan sudah oleh Kementerian Agama bagian umrah dan haji. Kalau ada benar bukunya bagus lah manasik haji dan umrah. Guru di mata pura atau siapa? Urusan kadri nah, itu ada tawarannya manasik haji dan umrah. Nyaman dipaham ya Allah. Janganlah mencampurkan antara niat haji dan niat berdagang. Nah, jadi jangan ketika pulang berhaji atau berumrah tadi dengan niat berdagang misalnya. Nah, niat itu dasar hendak berhaji. Nah, niat itu dasar hendak berumrah. Jangan aku aja tulang umrah karena dasar anak pedagang misalnya membawa rokok misalnya apa pasti banyak kan ya Allah. Nah jadi niat kita tuh niat anak berhaji. Nah bawa barang tadi misalnya tapi jangan dinyatakan pedagang ya Allah. Bahkan sayugianya engkau tidak membawa harta berlebih-lebihan kecuali untuk bisa hidup selama dalam perjalanan. Nah, jadi kada berlebihan pula, hanya sekadar cukup di dalam perjalanan tadi. Nah, tapi terampil kita ini ya Allah
orang yang umrah berhaji itu sudah dihitungnya mayo makan karena 3 kali sehari, siwa hotel sarabanya, nah bagus bener, nyaman tuh namanya itu ya Allah. Nah, jadi seorang tinggal menolaki aja lagi. Nah, bahkan sayugiannya engkau tidak membawa harta berlebih-lebihan kecuali untuk bisa hidup selama dalam perjalanan, serta jauhi hal-hal yang dapat menyibukkan dirimu sehingga tidak dapat mengerjakan manasik sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum pulang berhaji tadi udah kita, nah itu niat kita bujur-bujur sebelum berumrah tadi, niat semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Jangan lupa berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Sebab berziarah sesudah beliau wafat sama seperti ketika beliau masih hidup. Nah, jadi kita ziarah ke kubur Nabi, ya Allah. Nah, bahkan kita nang umrah masih itu ke Madinah dulu, hanya kayak ke Makkah. Jadi menghilangi Rasulullah, ziarah ke kubur Rasulullah yang sudah wafat itu sama aja kita berhilang sidin di waktu hidup. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW dan para nabi lainnya senantiasa hidup. Itu berpindah aja bahasa kitanya. Sungguh kurang sopan bagi seseorang yang berhaji tidak berziarah ke kubur beliau, sedangkan ia tidak mempunyai uzur yang dibenarkan syarak. Nah, misalnya umrahnya tadi ke Makkah aja langsung, kada ke Madinah, kada ziarah. Nah itu apa bahasa kitanya? Kada bagus, bahasa kitanya kada beradab lah lawan Rasulullah. Apabila engkau berasal dari daerah yang jauh dan tidak berziarah, maka engkau termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat dan hidayah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu melalui beliau. Apalagi kita jauh-jauh, janganlah datang kita ke mana? Ke Makkah tadi tuh. Nah, jadi ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, karena dengan sebab Nabi Muhammad lah segala nikmat nang sampai lawan kita. Kita kadang awal bersyukur lawan Allah Ta'ala kalau kita belum bisa berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab nikmat itu sampai kepada kita. Siapa orangnya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu kita menziarahi sidin dari terima kasih barakat Nabi. Ya Allah, sampai nikmat dalam dia aku tahu naran iman Islam naran halal haram nang bagus ini berkat Nabi Muhammad berita. Kada lepas kita ini 24 jam nikmat kita nih hari-hari kada berhentian, itu berkat Nabi Muhammad SAW berita. Nah, jadi ziarah kita ke kubur Nabi tadi ya Allah. Nah, terima kasih kita lawan Rasulullah. Ingatakan jasa Rasulullah yang luar biasa. Nah, habislah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami berziarah ke Makkah al-Musyarrafah dan ziarah ke kubur engkau ya, ke kuburnya kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bab ke-9 salat istikharah.